Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada pagi hari ini kalian diberikan kesehatan. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kalian terima mendapatkan manfaat dan menjadi pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan kalian. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tentang yang pertama, tugas dan peran anggota keluarga ketika berada di rumah. Di dalam anggota keluarga kita ada ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Setiap anggota keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap peran dan tanggung jawab tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Seorang ayah mempunyai peran sebagai kepala keluarga. Ayah bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu mempunyai peran sebagai pendamping kepala keluarga. Ibu bertugas mengurus semua kebutuhan keluarganya, seperti menyiapkan makanan, membersihkan rumah supaya yang berada di dalam rumah merasa nyaman. Seorang anak juga mempunyai peran. Peran seorang anak yaitu menghormati orang tuanya dan membantu pekerjaan orang tuanya. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban dan hak anggota keluarga di rumah. Setiap keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing di dalam keluarga. Apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban seorang ayah yang pertama adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, ayah juga berkewajiban melindungi anak-anaknya. Yang ketiga, ayah berkewajiban memimpin keluarganya sebagai tauladan atau contoh untuk anak-anak dan juga istrinya. Yang keempat, ayah juga menjadi pembimbing keluarganya, membimbing istri dan anak-anaknya untuk mengarahkan pada kebaikan. Yang kelima, ayah juga menjadi pengajar, mengajarkan kepada anaknya ilmu agama ataupun ilmu pendidikan. Kewajiban seorang ibu yang pertama adalah membantu ayah mengurus semua kebutuhan rumah tangga, seperti menyiapkan makanan, menjaga anak-anaknya di rumah ketika suaminya bekerja. Ada juga seorang ibu yang membantu suaminya untuk mencari nafkah. Yang ketiga, kewajiban seorang ibu adalah merawat anak-anaknya dengan sepenuh hati. Yang keempat, seorang ibu berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan ajaran yang baik dan benar. Yang kelima, seorang ibu juga berkewajiban membimbing anak-anaknya ketika belajar. Dan seorang ibu juga berkewajiban untuk menyayangi keluarga dan juga menghormati suaminya.
Kewajiban seorang anak sebagai anggota keluarga adalah yang pertama, rajin belajar supaya kalian menjadi anak yang pintar. Yang kedua, anak juga berkewajiban membantu pekerjaan orang tuanya, menyapu halaman, menyirami tanaman, mengepel lantai, membersihkan kamar tidurnya, dan banyak lagi. Yang ketiga, anak juga wajib menghormati orang tuanya. Yang keempat, anak juga wajib mendoakan orang tuanya, mendoakan supaya orang tuanya bisa mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, mendoakan orang tuanya supaya orang tuanya selalu diberikan kesehatan. Selain itu, anak juga wajib patuh kepada orang tuanya supaya menjadi anak yang berbakti. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang wajib diterima oleh seseorang setelah dia melakukan kewajiban. Hak seorang ayah, yang pertama dia harus dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Yang kedua, ayah juga mempunyai hak untuk disayangi oleh anak-anak dan juga istrinya. Yang ketiga, ayah juga mempunyai hak untuk didoakan oleh keluarganya. Hak seorang ibu, yang pertama, ibu mempunyai hak untuk disayangi oleh keluarganya, oleh suaminya dan oleh anak-anaknya. Ibu juga mempunyai hak untuk disayangi, karena ibu sudah capek, sudah lelah mengurus kita mulai pagi hingga malam. Selain itu, ibu juga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan ibu juga berhak untuk kita doakan, karena ibu sudah berkorban banyak untuk kita. Sebagai seorang anak juga mempunyai hak. Anak mempunyai hak untuk disayangi oleh kedua orang tuanya. Anak juga mempunyai hak untuk dicukupi semua kebutuhannya, mulai dari pendidikan, dari makannya. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Menjaga hak dan kewajiban merupakan contoh pengamalan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda, kita harus tetap saling membantu, saling tolong-menolong, membuat pekerjaan di rumah menjadi lebih cepat selesai. Dan dengan tolong-menolong, melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan sesama anggota keluarga yang lainnya. Wida, ada sebuah contoh, sebuah cerita seperti ini. Seorang anak, dia sangat rajin belajar. Setiap hari dia belajar dengan tekun. Ketika ujian, dia mendapatkan nilai yang sangat baik. Di sini, kita bisa mengambil kesimpulan, kewajiban dari anak itu adalah belajar dengan rajin, dan hak yang dia terima adalah dia mendapatkan nilai yang sangat baik. Contoh kedua, seorang anak sangat patuh kepada orang tuanya. Dia rajin membantu orang tuanya. Kemudian, ketika dia menginginkan sesuatu, dia meminta kepada orang tuanya. Dia ingin dibelikan sepatu misalkan. Karena dia anak yang rajin, akhirnya orang tuanya membelikan dia sepatu yang baru. Di sini kita ambil kesimpulan, kewajiban anak itu adalah rajin membantu orang tuanya dan patuh kepada orang tuanya, dan hak yang dia peroleh adalah dia mendapatkan sepatu baru. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan.
Anak-anakku, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian terima mendapatkan manfaat dan menjadi pembelajaran yang bermakna dan berguna untuk kalian. Semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.